Oke, sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya dulu kita melakukan proses baca doa dulu. Nah, silakan kalian pimpin salah satu untuk baca doa menurut kepercayaan masing-masing dulu. Ya, silakan. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa supaya jaringan masing-masing doa dimulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, kita absen dulu satu persatu ya. Bapak mulai dari Ahmad Jidan ada? Kasih Pak. Ahmad Dwi Ramadan, Hadir. Hafisa, Ina, M. Hafiz, Hadir. M. Rashid, hadir Pak. Muhammad Dimas, Hadir. Muhammad Insanul Kamil, hadir Pak. Ya. Oke, baik. Semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini semuanya hadir semua dan bisa mengikuti pembelajaran desain media interaktif dengan mapel desain media interaktif. Oke, sesuai dengan kemarin kita masih dengan materi coding ya, coding, belajar coding dengan materi pembuatan web ya, berbasis dasar dulu dengan menggunakan Visual Studio Code atau VS Code jadi kenanya. Visual Studio Code di sini kita akan nanti membuat sebuah, jadi nanti kita akan implementasikan di beberapa komputer. Jadi ini secara individual nanti kalian mengimplementasikan dalam bentuk nanti hasil tampilan codingnya dan bentuk HTML-nya. Nah, gitu. Jadi nanti ada dua ya di VS Code-nya dan bentuk tampilan jadi seperti website-nya. Dan terakhir nanti kalian ada link khusus tersendiri untuk melinkkan sebuah website-nya ke website punya orang lain. Nah, itu. Ya, jadi dimulai dulu dengan pertama-tama kita buka VS Code-nya dulu ya, atau Visual Studio Code. Ya, silakan. Nah, saya lihat dulu di depan tutornya. Jadi pertama-tama kita di sini membuka Visual Studio Code ya, atau VS Code. Di sini tampilan awalnya seperti ini ya, alias tampilan kosong, belum ada tampilan teksnya. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan untuk memulai lembar kerja barunya? Pertama-tama kita pastikan dulu di sini klik Explorer ya. Explorer. Nah, di sini ada tampilan menu Explorer. Terus tuh kalau udah bikin sebuah folder, kita bisa bikin buka dengan open folder. Ini ya, open folder. Cari foldernya kemarin yang mau ditampilkan. Ini dulu ya. Kalau sudah, klik OK. Misalnya gimana kalau belum ada punya foldernya? Nah, kalau belum ada folder, kalian bisa klik dengan klik ini ya, new file. Tipenya pilih text file. File
new file ya. Terus tuh pilih yang tadi text file. Maka nanti akan muncul sebuah generate untuk pengisian kode ya, seperti ini. Di sini nanti kita akan isi kodenya sesuai dengan perintah untuk pembuatan sebuah website ya. Bisa dicatat dulu. Jadi di recordnya di-cut dulu, Harusnya tadi pakai untuk penyebab. Oke, baik. Jadi di sini Bapak tampilkan kembali record sebuah kodenya ya. Kode untuk memasukkan di sini ada, kalian bisa lihat contoh ini. Nah, jadi bikin dulu, masukkan kode ini, kode indeksnya ya, sesuai dengan perintah yang ada di depan layar. Pertama-tama kita gunakan dulu indeks kode HTML ya. Indeks kode HTML, terus enter di bawah itu kita ketikkan kembali dengan nama head. Head adalah kodenya adalah head. Setelah itu kita enter ke bawah lagi dengan menggunakan title. Title ini adalah sebuah judul ya, nama judul web yang kalian tampilkan nanti. Jadi sini adalah nama judul web yang kalian tampilkan nanti. Misalkan di sini contohnya web saya judulnya. Karena di sini belum ada judulnya, di sini maka saya tampilkan web saya sendiri. Jadi untuk judul itu bebas aja. Jadi sesuai dengan temanya, kalian sendiri masing-masing menentukan tema dulu masing-masing dan judul kalian masing-masing. Nah, jadi sini free saja, alias bebas saja. Setelah selesai mengetikkan dengan kode judul tadi, di bawahnya lagi enter ke bawah itu adalah link rel, link spasi rel ya. Sama dengan style sheet ya, diawali dengan tanda petik 2. Setelah itu kalian ketikkan style sheet tanda petik 2 ya, dalam tanda petik 2. Lanjut lagi spasi, kalian ketikkan lagi di sini dengan nama href ya. href tulisannya sama dengan lagi dalam tanda petik 2 itu namanya style.css. Nah, ini kodenya style.css ya. Ditutup dengan garis miring dan tanda tutup kurung. Sudah. Enter ke bawah lagi. Di sini ada head ya. Enter lagi, di bawah itu ada dalam kurung body. Enter ke bawah lagi, di bawah itu ada input tipe sama dengan file dalam tanda petik 2. Namanya file. Di sini kita akan menentukan filenya dulu. Setelah selesai, enter ke bawah. Di sini ada navigation bar untuk navigasinya. Jadi ada navigation bar. Ya. Nah, dalam navigation bar ini
Nanti kalian ketik lagi di bawah sini dengan nama div ya, dalam kurung div, di bawahnya lagi UL. Ini adalah sebuah pengkodean Visual Studio Code. Lanjut ke bawah sini ada LI, kode LI. Lanjut lagi about me, context, dan di bawahnya lagi UL, div. Di bawahnya lagi ada navigation bar selesai, artinya navigasi keterangan untuk selesai ya. Enter, kasih jarak 1 kali enter. Di bawahnya itu ada konten 1 dalam kurung konten 1, enter lagi div. Di bawah div ini kita untuk membuat atau menyisipkan sebuah logo atau gambar bisa dimasukkan dengan kode IMG, artinya image, dalam bentuk format image, artinya gambar. IMG spasi SRC sama dengan file, masukkan nama file yang kita masukkan gambar tadi, itu berupa JPG kah atau PNG kah ya, format belakangnya. Nah ini jangan lupa di sini nama filenya itu harus sama dengan nama file foto yang kita masukkan ya. Misalkan kita nyari contoh ngambil contoh di Google, misalkan di sini kita ketik aja gambar. Oke. Untuk mencari sebuah gambar, kalian bisa browsing di internet. Itu cari saja contoh misalkan gambar YouTube. Jadi kita pilih di sini gambar YouTube. Ya. Kita ambil salah satu gambar YouTube. Nah, di sini kita mau pengen tampilkan sebuah website dengan tema untuk menampilkan sebuah video ya, berupa video YouTube. Pilih salah satu gambar di halaman website-nya, simpan dengan nama atau image save ya. Nah, kalian tentukan tadi foldernya dalam satu folder, di sebuah folder yang kalian buat. Contoh misalkan ini punya bapak di, nah ini sudah kita buat ya foldernya ya. Tugas, misalkan tugas pembuatan web, atau kalau ini punya bapak ini web Visual Studio Code. Setelah selesai, tentukan namanya tadi di sini.
YouTube. Untuk filenya kita ubah dulu. Ini sudah PNG ya, berarti harusnya PNG. Save, simpan. Setelah sudah tersimpan di dalam folder, lanjut lagi kita kembali ke sini. Jangan lupa dimasukkan ke dalam indeks VS Code-nya. Maka dia akan muncul tampilan gambar YouTube-nya. Setelah ini kita masukkan lagi dalam indeks HTML-nya. Di sini berupa namanya ini tadi apa? Sesuaikan, harus sama namanya ya. Kita ini berhubung tidak bisa merubah nama, maka kita akan ketik manual. Misalkan di sini nama filenya ini tadi ya. Kita harus sesuaikan nama format nama file gambarnya. Misalkan di sini YouTube. Harus sama persis ya. Ini gitu. Ini ada namanya. Kalau sudah ada kita panggil, ini namanya YouTube .png. Kalau sudah kita simpan. Sudah, kalian simpan ya. Atau di sini klik tombol save otomatis. Ada di aplikasi VS Code kalian itu. Aktifkan save otomatis. Sudah kan? Sudah. Gimana caranya untuk mengaktifkan tombol save otomatis? Di sini nanti kalian cari dalam menu file ya. Dalam menu file kalian contreng di sini tombol auto save, maka otomatis setiap kali kita melakukan perubahan di sini dia otomatis akan menyimpan dengan sendirinya ya. Oke, setelah selesai lalu kita lihat hasilnya. Gimana hasilnya? Seperti ini. Apakah sudah nampak terlihat ada perubahan pada websitenya? Kita buka lagi, kembali ke folder. Kita buka di indeks HTML tadi atau di folder webnya tadi. Kan kita tolong recap dulu. Ya, oke, perhatikan kembali ya. Nah, di sini kita masukkan tadi kodenya. Kodenya mulai dari RI home, about me, konteks. Ini sudah ya. Setelah itu, kalau kalian mau sisipkan logo itu bisa dengan kita masukkan folder img src sama dengan di sini kode gambarnya. Misalkan tadi yang Bapak contohkan dari di sini, Bapak ngambil punya yang di sini, di share dulu di Google atau di manapun bisa ya. Ambil contoh gambarnya. Kita masukkan dulu di sini gambarnya. Ya, sudah selesai kita masukkan,
kita panggil di sini dengan nama sesuai dengan gambar yang ada di foto di sini ya. Namanya misalkan di sini YouTube, maka kita ketik dengan nama YouTube dan jangan lupa harus sesuai. Di sini apabila ada, jadi misalkan Y-nya besar harus sesuai ya, Y-nya juga harus besar. Pokoknya di sini harus sesuai dengan nama yang ada pada gambarnya kita tampilkan. Ya. Kalau sudah selesai, titik. Terus tuh jenis tipe gambarnya apa? Di sini kita sesuaikan juga, misalkan JPG, JPG, kalau PNG, PNG ya. Nah, di sini ada ukuran lebar. Lebar untuk gambarnya di sini kita tentukan dulu. Misalkan di sini kita perkirakan gambarnya itu lebarnya dengan lebar 200 ya. 200, terus tuh tingginya 200. Ini kita perkirakan saja dulu jaraknya. Boleh kalau yang mau lebih, misalnya contoh 300. Nah, boleh aja. Kita coba aja dulu. Setelah selesai dengan menentukan size-nya atau ukurannya, di sini kita enter lagi dengan kode ini div. Ya, garis miring div. Enter lagi ke bawah. Kita ketikkan dengan kode konten 1 ya, konten 1, terus itu di bawahnya lagi footer. Footer ini untuk menampilkan sebuah kalimat lagi di bawah, kata-kata di bawah, misalkan di sini hello atau dan lain sebagainya. Itu terserah kalian menentukannya ya. Misalkan di sini welcome. Hello. Setelah selesai dengan mengetikkan kalimat di sini, lanjut lagi di bawah ada div, terus tuh di bawahnya lagi dengan kode Ctrl N. Di bawahnya lagi body dan selanjutnya seterusnya HTML. Nah, sini. Di atas body tadi apa Pak? Didiknya tadi. Di atas body. Ini Ctrl N ya. Ctrl N. Border N. Ctrl N. Oh di bawah di bawah. Ya, di bawah div tadi. Di bawah div di atas body. Oke. Ya. Di bawah div tadi ini adalah footer. Border. Footer. Border apa tadi Pak? Border N. Footer N. Benar ya? Footer N. Di bawahnya lagi slash garis miring body. Di bawahnya lagi garis miring HTML. Nah. Ini untuk tampilan dasar aja dulu. Selanjutnya untuk menampilkan sebuah warna pada halaman website. Di sini nanti kita akan tampilkan lagi, buat lagi lembar kerja baru dengan format text file. Lembar kerja baru dengan format text file. Kita kasih nama style.css. Nah, ini untuk format tambahan untuk format pewarnaan pada background. Jangan lupa di sini nanti kalian tambah di bawah head ini dengan kode title. Tadi sudah ya, title web saya, terus tuh link. Nah, ini link rel. Link rel ini untuk menghubungkan antara indeks HTML ini dengan style.css tadi atau dengan background yang kita tampilkan tadi, yang mau kita tampilkan tadi. Jadi di sini diketik dengan nama link rel dengan namanya tadi apa? Style sheet dan href-nya style.css, menyamakan dengan nama
teks yang dibuat tadi. Ini untuk background. Nah, untuk background color, sini diisi dengan, kalau sudah selesai tadi ya, untuk background color di sini diisi dengan body dalam kurung Kurawa. Ini udah tutup buka kurung Kurawa ya. Di bawahnya kita isi dengan background color, kita ketik dengan background strip color. Terus tuh cari warna yang sesuai dengan keinginan kita atau tema yang kita ambil. Misalnya di sini warnanya kita tentukan sendiri ya masing-masing. Kalau punya bapak ini dengan warna jenis aqua, biru aqua, blue aqua. Kalau udah selesai di sini kurung tutup Kurawa. Ya. Setelah itu kita set. Pastikan sudah tersimpan, lalu kita kembali buka ke bagian halaman webnya. Nah, pada halaman webnya ini, untuk mengetahui perubahannya, kita pilih atau klik refresh. Maka di sini akan muncul perubahan yang kita peroleh tadi, yang kita ubah dalam kodenya tadi. Apakah sudah berubah? Punya nggak ya? Apa ada yang belum? Coba Bapak lihat dulu satu persatu hasil kerja kalian apakah sudah sama dengan punya Bapak yang di depan ini. Boleh ditampilkan ya. Bapak mau lihat dulu satu persatu hasil jadinya seperti apa. Dalam indeks sudah. Coba buka yang indeks. Indeks kata belum apa yang kodenya tadi belum. Belum bang. Ini harusnya aku buat dulu sesuaikan dengan yang punya Bapak tadi. Yang ini tadi ya. Yang ini nih. Nah, indeks HTML-nya. Indeks HTML-nya mulai dari sini kodenya, ya. HTML head title di bawahnya ini samakan aja. Nah, sampai nanti ditutup dengan HTML ini. Boleh kalau sambil di foto atau langsung diketik, boleh tampilan kodenya ya, tampilan kode. Coba ini harus dari halaman utama, misalkan mau ke halaman utamanya. Oke. Terus selamat datang ya. Terus kalau kita mau ke halaman berikutnya, misalkan ada link tertentu. Misalkan kita mau menuju link tertentu, misalkan membuka link baru. Dengan link yang dituju. Nah, coba Bapak mau lihat tampilannya dulu. Tampilan yang tadi.
Kalau yang tadi yang selamat datang itu apa? Tampilannya. Oh, coba-coba ya. Ini bagus nih untuk pengembangan berikutnya. Jadi misalkan di sini sesuaikan dengan temanya. Jadi misalkan ada pengisian apa tadi portofolio ya. Nah, tempat temanya buat gambarnya seperti ini. Jadi nggak lumayan bagus lah. Nah, tampilan webnya. Jadi nggak polos atau kosong gitu ya kan tampilan. Jadi ada gambar atau pasti warna. Oh, ya. Sempat masih tadi ya. Oke, yang lainnya. Udah lihat tampilan webnya ini. Oh. Untuk hyperlink belum ya? Untuk melingkan misalkan hyperlink itu misalkan di poin kalimat ini kamu klik nanti munculnya kemana gitu kan harus sesuai dengan misalkan hello Blackpink nanti dia klik kamu klik ini nanti muncul ke halaman berikutnya. Nah itu maksudnya. Jadi suatu gambar tuh tidak usah kamu gabung di halaman utama. Ini kan halaman utama kan, halaman utama. Nanti kamu munculkan di halaman utama ini sebuah list untuk menuju halaman berikutnya. Itu aja. Nah, jadi itu hal berikutnya seperti itu. List. Sudah sampai mana? Maafnya. Coba Bapak lihat dulu untuk yang link webnya. Link webnya sudah selesai. Maksudnya tampilkan dulu yang untuk link webnya, tampilkan. Di indeks keterangan. Dekorasi tekstil sampai gambarnya nggak mau muncul. Nah, nanti kan berarti kan ada kendalanya kan di mana nanti kendalanya nanti kita bisa lihat dulu apa kendalanya karena itu gambar tidak muncul. Coba kembali lagi ke PS Store-nya. Di sini tidak bisa mungkin mau menampilkan gambar, ya, cuma gambarnya tidak muncul. Nah, gambar yang pengen kamu tampilkan itu di mana dulu? Ada di folder mana dulu? Nah, gimana dulu? Nanti kita kasih tambah waktu istirahat. Gimana? Di situ ya. Nah, ini apakah sudah sinkron dengan folder yang kamu buat tadi? Harus disinkronkan dulu. Jadi dalam satu folder itu jadi satu kesatuan ya. Baru dia bisa menampilkan apa yang kita perintahkan. Misalkan gambar. Itu gambar kita harus buat dulu dalam satu folder. Untuk memanggilnya harus sesuaikan dengan nama file yang kita buat tadi. Misalkan dalam gambar tersebut nama filenya apa. Misalkan gambarnya PNG, ya PNG juga sesuai. Kalimatnya sama persis. Jadi itu harus kalian perhatikan. Sudah waktunya istirahat ya? Oke, tutup dulu ya. Oke, karena berhubung waktunya sudah habis ya untuk pembelajaran DMI kali ini, jadi Bapak tutup, Bapak akhiri. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin di lain kesempatan. Kita lanjutkan kembali untuk materi coding ini. Ya. Jadi Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mungkin Bapak cukupkan sekian ya. Mungkin nanti Bapak evaluasi lagi untuk pembelajaran berikutnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan kembali lagi. Oke? Dari sini mungkin kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Kayaknya Bapak tegang semua. Gak apa-apa ya. Silakan. Habis ini
kalian kembali ke kelas lagi. Bapak tutup dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Semangat. Ya silakan. Tolong matikan dulu.